Pelatih Zé Gomes jawab alasan William Marcilio dicadangkan di dua laga terakhir Arema di Liga 1 2024-2025, termasuk ketika Arema ditahan imbang PSM Makassar 1-1 di pekan 22, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Butuh gol? Pada awal babak kedua, Zé justru memasukkan Bayu Setiawan menggantikan Dendi Santoso, ketimbang William yang telah mencetak 5 gol dan 7 assist. Memasuki menit 70, alih-alih memasukkan William, Zé lebih memilih Hamzah Titovani untuk menggantikan Salim Tuharea. William baru benar-benar dimainkan di menit 85 menggantikan Choi Bokyong, ketika Arema unggul jumlah pemain karena Balotelli di kartu merah. Praktis, hanya ada 5 menit plus 3 menit tambahan waktu bagi gelandang serang asal Brasil itu untuk beraksi di lapangan. Pertama, bagi saya, nggak ada yang lebih besar daripada nama klub Arema, begitu pula dengan pemain siapapun itu, kata Zé Gomes. Meski hanya 5 menit, Zé tak bisa menutup mata bahwa William tetap masih bisa berkontribusi untuk Arema. Pemilik jersey bernomor punggung 10 ini bahkan nyaris mencetak gol kemenangan bagi Arema. Pada menit 87, William melepaskan tembakan hasil sodoran bola dari Pablo Oliveira, tapi bidikannya masih meleset dari target. Begitu pula di menit 90+4, dalam situasi skrimmage, William kembali melepaskan tendangan menyusur tanah ke gawang PSM, tapi bolanya masih bisa ditahan kiper Reza Arya. Selain 2 tembakan itu, William juga mencatatkan 1 crossing. Bukan cuma dalam menyerang, pemain berusia 28 tahun itu juga berkontribusi saat timnya hilang bola, yakni 1 intercept, dan 1 tackle. Sekali lagi, kita harus mendahulukan kepentingan klub dan target tim kita, pungkas pelatih asal Portugal tersebut. Sementara itu, meski proyek revitalisasi rampung, Stadion Kanjuruhan tidak bisa dioperasikan dalam waktu dekat. Sebab masih ada beberapa pekerjaan rumah PR, yang harus dituntaskan oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Malang, terutama terkait pengisian perabotan di sejumlah ruangan. Pengisian perabotan itu hasil rekomendasi tim Risk Assessment Polda Jawa Timur. Tim penilai stadion di Desa Kedung Pedaringan Kecamatan Kepanjen itu tidak layak dijadikan tempat pertandingan Liga 1. Rekomendasi tersebut muncul setelah tim melakukan joint inspection. Pada Senin lalu tanggal 3 Februari inspeksi juga dihadiri oleh kontraktor PT Waskita, dan sejumlah perangkat daerah PD, di Pemkab Malang. Yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, Bagian Hukum Setda, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, serta Dinas Perhubungan Dishub. Kepala Dispora Kabupaten Malang M. Hidayat menjelaskan, tim Risk Assessment Polda Jatim memberikan skor 54 dari 100. Paling rendah untuk bisa dikatakan layak ya nilainya 55, artinya, nilai kami masih kurang, yang kurang itu soal bagaimana meminimalkan risiko saat kompetisi berlangsung, terang Hidayat. Disinggung mengenai struktur bangunan, Dayat menilai tidak ada masalah, mulai jalur evakuasi, ukuran gerbang, dan jarak pagar pembatas sudah dicek oleh tim Risk Assessment dari Polda Jatim. Informasi yang diketahui Dayat, Stadion Kanjuruhan dinilai tidak layak karena banyak ruangan yang masih kosong, salah satunya ruang medis untuk pemain, seharusnya ruangan tersebut sudah ada peralatan seperti kasus dan alat-alat kesehatan. Demikian juga tribun VVIP atau Royal Box, yang belum ada meja dan sofa, ruang steward pertandingan dan ruang konferensi pers juga masih kosong melompong. Hal lain yang membuat stadion tersebut dinyatakan tidak layak adalah, tidak adanya standar operasional dan prosedur SOP, penggunaan sarana dan pengamanan dalam maupun luar stadion. Untuk mengisi fasilitas di ruang medis, pihaknya menunggu peralatan dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Malang, sedangkan perabotan lain ditangani Dispora sendiri. Kalau beli baru, perlu pengadaan lagi, sementara ini kami coba pakai yang peralatan dulu. Sementara untuk checklist, dia mengatakan, sudah dilakukan pada akhir Januari lalu. Hasilnya sudah oke, hanya hal-hal kecil seperti cat yang masih kurang, tapi itu sudah dibenahi, ucap Hidayat. Pihaknya juga akan mempertimbangkan saran dari Polda Jatim, untuk memperbesar layar televisi pada comment center CCTV stadion. Tujuannya untuk mempermudah petugas melakukan pengawasan, untuk CCTV akan digarap kementerian, imbu pejabat eselon 2B Pemkab Malang itu. Tidak hanya infrastruktur, tetapi sistem pengamanan dan manajemen penonton, juga harus memenuhi standar yang ditetapkan, tegasnya.